for you. I've lived in the shadows. But now, it's time to show them who I really am. I'm ready. Hell yeah. Father. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Afka TV. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ring. Shang-Chi and the Legend of the Ring ini menjadi salah satu film Marvel yang tayang di tahun 2021. Karya garapan Destin Daniel Cretton ini merupakan film Marvel pertama yang menghadirkan superhero Asia sebagai tokoh utama. Film Shang-Chi and the Legend of the Ring dibintangi oleh sejumlah aktor ternama. Shang-Chi adalah seorang ahli bela diri yang diperkenalkan ke halaman komik Marvel pada tahun 1973. Karakter ini terinspirasi dari Bruce Lee yang mempopulerkan seni bela diri kungfu ke Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Shang-Chi and the Legend of the Ring menceritakan kisah Shang-Chi yang ditarik ke jaringan misterius organisasi Ten Rings. Ia pun harus menghadapi masa lalu yang dia kira sudah ditinggalkan. Shang-Chi sendiri merupakan anak laki-laki dari Wen Wu, seorang penjahat yang memiliki kekuatan besar. Sejak kecil, Shang-Chi menganggap sang ayah sebagai sosok yang baik dan hebat. Wen Wu mengajarkan Shang-Chi ilmu bela diri agar dia menjadi petarung yang hebat. Namun di sisi lain, sang ayah ternyata juga berharap anaknya bisa tumbuh menjadi sosok yang jahat. Akhirnya, Shang-Chi memberontak dan berbalik menyerang keinginan sang ayah. Inilah konflik terberat yang harus dihadapi oleh Shang-Chi. Melawan ayahnya sendiri dalam suatu pertarungan tentu memunculkan banyak dilema. Di samping itu, film ini diketahui juga bakal menampilkan adegan pertarungan antara Shang-Chi dan naga misterius yang disebut dengan Fin Fang Foom. Dalam komik Marvel, naga jahat tersebut merupakan alien yang menyerupai ular raksasa. Bagaimana dengan nasib Shang-Chi yang ditarik ke dunia Ten Rings? Apakah Shang-Chi mampu menghadapi masa lalunya? Saksikan film Shang-Chi and the Legend of the Ring di channel Afka TV. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Scene dimulai dengan menampilkan organisasi kelompok Ten Rings. Ten Rings merupakan kelompok penjahat yang berada di balik penculikan Tony Stark di film Iron Man. Ayah Shang-Chi, Wen Wu, merupakan The Mandarin, penculik Iron Man dan juga pemimpin dari organisasi Ten Rings. Wen Wu berambisi menguasai dunia. Dia menggunakan kekuatan Ten Ring atau 10 gelang yang memiliki kekuatan besar dan power yang dahsyat untuk mengalahkan lawan-lawannya. Terlihat Wen Wu memimpin pasukan, dan dia hanya berangkat sendirian mengerahkan kekuatan Ten Ring, mengalahkan pasukan musuh yang begitu banyak. Kekuatan tangan kanan dan tangan kiri dari Ten Ring dilesatkan oleh Wen Wu, sehingga dalam hitungan detik dia menumbangkan semua pasukan musuh. Dengan kekuatan Ten Rings yang dimilikinya, dari waktu ke waktu, Wen Wu terus menjajah dan menguasai wilayah bersama pasukannya dengan amat sangat mudah, lalu kemudian menjadi penguasa. Organisasi Ten Rings pun menjadi terkenal dan ditakuti. Scene berpindah ke tahun 1996, di mana zaman telah mengalami kemajuan. Ten Rings masih menjadi eksis menjadi organisasi yang kuat dan ditakuti dengan kemasan yang lebih modern, dan tampak Wen Wu masih memimpin organisasi tersebut. Suatu hari, Wen Wu berencana untuk mencari lokasi rahasia yang dimiliki oleh seorang perempuan yang amat sakti dan menguasai ilmu Tai Chi tingkat tinggi. Ia pun bergegas bersama pasukannya menentukan lokasi yang akan dituju. Saat sudah mendekati lokasi, mereka kemudian tersesat melewati rimbunan pohon bambu dengan begitu cepat. Dan ternyata itu adalah jurang curam dan tebing tinggi. Semua orang-orangnya terperosok ke dalam jurang dan Wen Wu terpental, tersangkut di atas batu dan selamat. Wen Wu kemudian menelusuri hutan bambu. Dia bertemu dengan Yan Li, perempuan penguasa tempat tersebut dan memiliki kesaktian Tai Chi tingkat tinggi. Mereka pun beradu kekuatan. Keduanya sama-sama hebat dan kuat. Saat bertarung inilah keduanya mulai memiliki benih-benih rasa suka dan cinta.
dan akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Yan Li. Singkat cerita, Yan Li dan Wenwu akhirnya menikah dan mempunyai anak yang diberi nama Shang-Chi, di mana Shang-Chi nantinya akan mewarisi kekuatan Ten Ring milik Wenwu dan kekuatan Tai Chi tingkat tinggi milik Yan Li. Scene berpindah saat Shang-Chi masih kecil dan bersama ibunya. Dia diberi hadiah sebuah simbol dari keluarganya berupa batu giok hijau yang dijadikan kalung. Ibunya berpesan kepada Shang-Chi untuk menjaga kalung tersebut sehingga dia nanti dewasa. Scene pun berpindah kepada Shang-Chi dewasa yang kaget dengan alarm dan bangun tidur. Ia pun memulai olahraga dan semangat untuk pergi bekerja. Shang-Chi dewasa sudah tidak bersama dengan orang tuanya. Dia melarikan diri dari ayahnya karena tidak setuju dengan perilaku organisasi Ten Ring yang sangat jahat. Shang-Chi dewasa sudah pindah ke San Francisco, menjadi pegawai hotel dan menjalani hidup di kota modern bersama teman akrabnya dan satu pekerjaan, yaitu Katie. Katie adalah seorang pelayan di sebuah hotel yang merupakan sahabat baik Shang-Chi yang tidak mengetahui bagaimana masa lalu Shang-Chi. Shang-Chi sama-sama bekerja di hotel dengan Katie sebagai pelayan di bagian front dan pemarkir mobil customer. Suatu hari, ada customer yang memakai mobil BMW merah. Kunci dilemparkan kepada Shang-Chi untuk memarkirkannya. Namun Katie merebutnya dan ingin mencoba mobil tersebut. Shang-Chi pun ikut bersama Katie mencoba mobil BMW tersebut. Dari sini dapat diketahui bahwa Katie sangat mahir sekali dalam mengemudikan dan ngedrift mobil. Ngebut kenceng sehingga membuat Shang-Chi berteriak ketakutan. Itulah salah satu keakraban mereka. Keakraban mereka sering makan bersama dan karaoke bersama, dan kadang Shang-Chi menjemput Katie ke rumahnya dan akrab juga dengan ibu Katie. Begitulah hari-hari mereka dilalui hingga pada suatu waktu Shang-Chi dan Katie ingin berjalan-jalan. Karena tidak punya mobil, mereka pun naik bus. Saat di bus, ada pasukan khusus yang diutus oleh organisasi Ten Ring untuk menjemput paksa Shang-Chi. Tentu saja Shang-Chi dan Katie tidak mengenal mereka. Saat dipaksa, Shang-Chi tidak mau. Lalu kemudian Katie membela Shang-Chi dan memarahi orang-orang tersebut. Awalnya Shang-Chi diam saja dan berpura-pura menjadi orang yang tidak bisa bertarung. Karena di mata Katie dia hanyalah seorang laki-laki yang lugu, tidak bisa berkelahi dan baik hati. Tetapi saat Katie marah, salah satu dari kelompok tersebut memukul, dorong wajah dan kepala Katie hingga terjungkal. Refleks saja, amarah Shang-Chi keluar dan terjadilah pertarungan hebat dan seru ini. Katie kemudian meminta penjelasan kepada Shang-Chi, siapa dia sebenarnya. Tapi Shang-Chi tidak mau menjelaskannya, bahkan dia mengatakan dia harus pergi dan meninggalkannya. Katie pun sangat marah. Untuk meredam amarahnya, Shang-Chi pun menjelaskan bahwa dia harus menemui saudaranya dan kembali menemui bapaknya yang merupakan ketua organisasi jahat yang bernama Ten Ring. Dia akan melawan bapaknya sendiri. Mendengar itu, Katie pun khawatir terhadap Shang-Chi dengan keselamatannya. Akhirnya Katie memutuskan untuk ikut bersama Shang-Chi karena dia adalah sahabat karibnya. Shang-Chi pun pasti melarang, tetapi Katie tetap bersikukuh seperti keinginannya dan kemudian berlalu pergi untuk memesan tiket pesawat. Shang-Chi pun hanya terdiam, lalu kemudian dia mengingat masa lalunya bersama saudara perempuannya dan ayahnya, di mana Shang-Chi dilatih oleh ayahnya dengan keras untuk menjadi penerus organisasi Ten Ring. Sedari kecil dia bersama saudara perempuannya dilatih dengan disiplin untuk memiliki kungfu dan kekuatan hebat, sehingga mampu mewarisi 10 gelang sakti dengan kekuatan dahsyat. Kembali kepada Shang-Chi dan Katie. Setelah turun dari pesawat, sampailah mereka ke negara yang dituju, menuju ke suatu tempat menemui seorang teman. Di tempat tersebut banyak sekali pertarungan mematikan dan tempat untuk taruhan mencari uang. Di panggung besar, Shang-Chi melihat pertarungan seorang Titans atau monster melawan anak buah Dr. Strange yang muncul dan bertarung bersama Dr. Strange di film Avenger. Dia mampu membuat lubang lintasan seperti Dr. Strange. Shang-Chi pun ditantang untuk melakukan pertarungan di panggung besar.
ia pun menyanggupinya dan bertarung. Dan ternyata lawan tarung yang muncul adalah saudara perempuannya sendiri. Dia berusaha memperingatkan saudaranya dan tidak mau melukainya. Saudarinya mempunyai kalung yang sama dengan Shang-Chi, dan akhirnya pertarungan diakhiri karena saudari perempuannya mengingat kenangan masa lalu bersama Shang-Chi. Usai pertarungan tersebut, ditemani Katie, Shang-Chi pun menemui saudarinya, mengajak berbicara tentang permasalahan orang tuanya dan organisasi Ten Ring serta kemunculan naga jahat. Saat mereka mengobrol di sebuah gedung kafe, tiba-tiba saja tempat mereka diserang oleh sekelompok orang dari pasukan organisasi Ten Rings. Ya, anak buah dari ayah mereka sendiri. Shang-Chi pun berusaha kabur bersama Katie melewati gedung-gedung yang tinggi di antara puing-puing bambu bangunan, dan terjadilah aksi pertarungan dan kejar-kejaran yang sangat seru seperti di trailer Shang-Chi and the Legend of the Rings. Katie hampir terjatuh dan bergelantungan berpegangan kepada satu bambu yang rapuh. Dengan cepat, Shang-Chi menangkapnya. Namun saat memegang Katie, Shang-Chi disetrum oleh pasukan Ten Rings. Tangannya pun terlepas dari genggaman Katie dan Katie terjatuh. Ketika Katie sedang terjun bebas, tiba-tiba saudari perempuan Shang-Chi menangkapnya dan pertarungan pun berlanjut. Shang-Chi berusaha mengejar pimpinan pasukan yang mengambil kalung dari saudari perempuannya dan hendak melarikan diri melompat dari gedung menuju helikopter. Dan terjadilah pertarungan dengan pelatih Shang-Chi sendiri. Pertarungan dimenangkan oleh Shang-Chi. Shang-Chi hendak menikam dengan menggunakan belati, namun tiba-tiba lesatan seperti petir dari gelang Ten Rings membuat belati terpental menjauh, dan yang melakukannya adalah Wenwu, ayah dari Shang-Chi. Dan ternyata Katie dan saudari perempuannya sudah ditangkap. Dengan terpaksa, Shang-Chi pun ditangkap dan dibawa ke markas ayahnya sendiri, markas organisasi Ten Rings. Seperti di trailer, dengan menggunakan helikopter, Shang-Chi bersama Katie dan saudara perempuannya tiba di markas Ten Ring, dan mereka diberikan salam penghormatan oleh pasukan ayahnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus part 2-nya di channel Afka TV. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan yang subscribe semoga kalian semuanya sehat dan selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For you. I've lived in the shadows. But now, it's time to show them who I really am. I'm ready. Hell yeah. Father.